Hehehe, ini bukan lagi cari koin hilang loh ya. Aku sedang membantu petani desa Duku Puntang menyiangi tanaman padi. Ya beginilah kalau sawah mulai hijau kekuningan. Ada saja hama yang menyerang. Salah satunya keong. Hewan ini bukan hanya memanfaatkan batang padi, tapi juga memakannya. Jadi harus disingkirkan dari tanaman padi. Sepertinya gampang yo mengambilnya, tapi aku tetap harus jeli mencarinya. Dapat lumayan banyak keong. Sudah saja yuk ambilnya. Bang Tony, Woi, udah banyak nih. ya udah yo pulang yo. Mantep toh, dapat seember penuh. Keong memang jadi hama tanaman padi, tapi rasanya jos kalau dimasak. Makanya aku bawa pulang keongnya. Jangan langsung mengolah yo, harus dibersihkan dulu. Soalnya hidupnya kan di tempat berlumpur. Kita nggak tahu apa saja yang bisa masuk ke cangkang. Biasanya keong harus dibilas beberapa kali untuk menghilangkan bau lumpurnya. Wes bersih King, bisa langsung direbus. Keong mengandung protein yang cukup tinggi, jadi tidak perlu lama merebus ya, cukup 10 menitan saja. Kalau kelamaan merebus dalam suhu yang tinggi, justru malah merusak kandungan proteinnya. Kalau sudah matang, daging keong dikeluarkan dari cangkangnya. Setelah direbus, daging jadi lebih mudah dikeluarkan yo. Keong bisa diolah jadi macam-macam yo. Bisa ditumis atau digoreng. Kalau favoritku sih, makanannya harus pakai sambal super pedes. Keong sawah punya kandungan gizi yang cukup tinggi loh. Salah satunya kalsium yang bagus untuk tulang. Setelah selesai dikeluarkan dari cangkang, daging keong masih harus dicuci lagi yo, sampai benar-benar bersih. Kata Teh Putri, keongnya mau dimasak tumis pedas. Bumbunya sederhana saja, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit yang diulek halus. Oh iya, jangan lupa pakai kunyit dan jahe untuk menghilangkan amisnya keong. Tumis keong ini mau dijadikan isi makaron. Weh, baru denger toh, makaron isinya tumis keong. Jadi penasaran gimana jadinya yo? Ya Putri, ini keongnya udah aku kupas. Oh iya Dul, makasih ya Dul. Oke dah. Teh Ocha kebagian tugas membuat makaron. Bahannya putih telur dan gula halus. Semuanya dikocok sampai rata.
Lalu tambahkan gula pasir secukupnya dan aduk lagi. Selanjutnya ditambah tepung oatmeal. Bisa juga sih diganti memakai tepung almond. Terakhir, beri warna makaron sesuai selera. Kalau sudah tercampur rata, makaron dicetak di atas loyang. Saat menuang adonan, pastikan tidak ada udaranya yo. Itu bisa membuat hasil makaron kurang cantik. Kalau perlu, cetakan dihentak-hentakan seperti ini. Daging keong diiris tipis atau cincang halus, menyesuaikan ukuran makaronnya. Kalau terlalu besar dagingnya, makaron kurang cantik saat disusun. Put, iya, saya pengen ngoven dulu ya. Boleh? Selanjutnya, tinggal memanggang makaronnya ya. Makaron tidak boleh dipanggang dalam suhu yang terlalu tinggi atau rendah. Suhu terlalu tinggi bisa membuat makaron retak dan pecah. Sebaliknya, pada suhu terlalu rendah, makaron akan sulit mengembang. Eits, daging keong belum selesai dibuat. Tumis bumbu halus. Kalau sudah tercium aroma bumbu, masukkan daging keong. Biar makin mantep, boleh tambahkan sayuran sesuai selera. Ada tambahan air perasan jeruk nipis yo. Tidak hanya membuat sensasi asam segar dan aroma sedap pada rasa tumisan, perasan jeruk nipis juga bisa membantu mengurangi amisnya keong. Oleskan sedikit mentega sebelum menaruh tumis keong. Lalu tutup lagi dengan makaron. Sip, makaron siap dinikmati. Biasanya isi makaron punya cita rasa manis legit. Kalau yang ini dipadukan pedas gurih. Spesial pokoknya. Wah, surprise! Makaronnya yang keras berpadu dengan kenyal gurihnya tumis keong. Perpaduan rasanya juga mantul di lidah. Apalagi kalau tahu manfaatnya, pasti minta nambah lagi. Ini jadi inovasi baru yo. Keongnya bisa naik kelas jadi isi makaron. Terus kalau makaron yang bukan asli Indonesia, ternyata juga bisa diinovasi dengan rasa lokal. Keren yo.